kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Apa kabar? Dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Siapa yang mengalami kedahsyatan Tuhan? Saudara percaya Tuhan ada di sini? Dan Dia siap mau berbicara? Ya, saya mendapatkan berita dari Tuhan ini. Dan sudah 1 minggu saya taruh saja. Dan saya takut kalau nanti ini jadi bom meledak. Terlalu lama disimpan, tersembunyi. Maka saya percaya bahwa kalau Tuhan memberikan berita, berarti saya harus sampaikan berita itu kepada saudara. Apa saudara mau mendengar? Ya, daripada saya diam-diam di rumah, nanti jadi sakit. Kalau saya melayani, jadi sembuh. Jadi melayani terus. Ya, getaran 10 cm ini tidak boleh menghentikan panggilan saya. Betul? Siapa di sini yang punya getaran 10 cm seperti saya? Tidak ada. Saya tidak mengatakan berbahagialah supaya orang yang tidak bergetar. Tapi yang bergetar juga berbahagia. Karena panggilan Tuhan melampaui segala sesuatu. Saya mau berbicara tentang pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita membuka Injil Matius. Pasal 3. Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga ayat 1. Sampai dengan ayat 4 lebih dulu. Pada waktu itu, menyimpang dari kitab Wahyu, sesuai dengan apa yang Tuhan mau berikan kepada saya untuk disampaikan kepada saudara. Saudara dengar yang di belakang? Tidak. Yang di muka bibir saya. Puji Tuhan, mari kita baca Matius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4 lebih dulu. pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun,
Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkan jalan untuk siapa? Jalannya Tuhan itu jalan yang apa? Yang bagaimana? Terus? Luruskanlah jalan baginya. Lurus atau bengkok? Lurus. Jadi semua yang bengkok-bengkok harus diluruskan. Itu adalah persiapan. Kalau kita belum meluruskan jalan kita yang bengkok, berarti kita belum siap untuk ketemu Tuhan. Ya, ayat yang keempat. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Mungkin sudah bilang bulu unta itu mahal. Ya, pada saat itu tidak terlalu mahal. Tapi itu kebutuhan, karena kalau musim dingin bisa sampai di bawah 0 derajat Celcius. Jadi bulu unta itu tebal untuk menutupi, menjaga panas, suhu panas daripada tubuh manusia. Ditambah ikat pinggang yang dari kulit, itu artinya selalu siap. Ya, kalau Tuhan panggil kita, kita tidak bilang nanti dulu Tuhan, nanti dulu Tuhan, nanti dulu Tuhan. Kalau Tuhan mau supaya kita maju, nanti dulu Tuhan. Itu berarti ikat pinggangnya hilang. Yohanes memakai selalu ikat pinggang. Itu artinya selalu siap. Sewaktu-waktu dia disuruh Tuhan, dia jalan. Makanannya juga sederhana. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Madu untuk memberi kekuatan. Belalang, siapa yang pernah makan belalang? Satu, dua, tiga, ya. Apa saudara selalu siap di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan suruh saudara melakukan sesuatu, siapkah saudara? Saudara bisa meraba apakah ada ikat pinggang rohani di dalam roh saudara. Jika saudara tidak siap, maka saudara kehilangan ikat pinggang itu. Yohanes tidak kehilangan, termasuk makanannya. Ya, sekarang manusia makan berlebihan sehingga mengakibatkan penyakit jantung, kolesterol, diabetes, dan macam-macam. Tapi makanan daripada Yohanes Pembaptis adalah sederhana, tapi nyaman dan sehat. Tidak membosankan karena dia tinggal di hutan. Pakaiannya secukupnya, makanan secukupnya. Nah, ada satu hal yang lebih penting yang dia harus lakukan, yaitu menyampaikan berita. Dalam ayat 2, beritanya itu sederhana saja. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Kata bertobatlah ini jarang kita dengar lagi sekarang. Sebab banyak orang takut nanti jiwa-jiwa tidak mau datang lagi karena terlalu keras. Ada seorang hamba Tuhan menasihati saya, tapi saya tidak terima itu nasihat, saya buang. Jangan terlalu keras kalau khotbah. Nanti orang tidak mau datang lagi. Saudara, firman Tuhan yang keras itu bersumber dari 2 sumber mata air. Sumber yang pertama dari emosi. Emosi, marah, nafsu. Itu orang nanti akan lari kalau kita melayani dengan emosi. Tapi sumber yang kedua, Roh Kudus. Kalau urapan Roh Kudus datang, walaupun firman Tuhan itu keras, orang akan datang lagi. Orang akan cari. Saudara, ada juga orang sekarang
berkhotbah supaya menarik. Khotbahnya terdiri dari ilustrasi. Satu kali khotbah bisa sampai 10 ilustrasi. Dari awal sudah ilustrasi, mau selesai ilustrasi lagi. Ini pakai hikmat manusia untuk meyakinkan orang, untuk menarik hati. Tapi orang itu tidak berubah. Kenapa? Hikmat manusia tidak bisa mengubah. Yang bisa mengubah adalah Roh Kudus. Ya. Dan kalau Roh Kudus yang menjadi sumber, orang membutuhkan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui mulut hamba-hamba Tuhan. Seringkali saya mendengar khotbah yang terlalu banyak ilustrasi. Dalam hati saya bertanya, ini firman Tuhan atau ini kumpulan cerpen? Tahu kumpulan cerpen? Cerpen cerita pendek. Tapi Rasul Paulus minta didoakan supaya dia diberikan kata-kata keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan seperti apa adanya yang dia terima dari Tuhan. Tidak dipoles, ya tidak. Coba kita mau baca sekarang di dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Kita pelan-pelan saja ya. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah. Ya, dia tidak datang dengan kata-kata yang indah, itu adalah hikmat manusia. Terus? Atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ya, ini hikmat tidak disebut hikmat Allah, jadi hikmat manusia untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ya, Rasul Paulus tidak menyampaikan firman Tuhan dengan hikmat manusia. Dia tidak mengandalkan hikmat manusia. Dia yakin hikmat Allah lebih besar daripada hikmat manusia. Hikmat manusia terbatas, hikmat Allah tidak terbatas. Ya, dan hikmat Allah bisa membuat manusia berubah. Hikmat manusia tidak. Coba terus ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Jadi kalau dia berkhotbah atau dia datang di satu kota, dia telah memutuskan untuk tidak mau tahu apa-apa yang lain. Ya, tetapi dia cuma mau tahu satu hal yang dia sampaikan, itulah tentang Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Ya, silakan baca. Selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Ya, Yesus Kristus, dia yang disalibkan. Terus ayat 3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan, Ya. dan dengan sangat takut dan gentar. Nah, Rasul Paulus juga punya kelemahan. Ya, jadi bukan saya saja punya kelemahan. Bukan cuma saudara saja punya kelemahan. Rasul Paulus, rasul terbesar, juga tidak luput dari kelemahan. Sebab kelemahan itu membuat manusia mengandalkan Tuhan. Kalau manusia tidak punya kelemahan, manusia itu sudah sempurna. Manusia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tidak berarti tidak boleh pakai tukang untuk membangun. Mazmur 127. Tidak berarti Daud tidak boleh perang, bawa senjata, bawa kuda, kereta berkuda dan sebagainya, kereta perang. Tapi yang tidak boleh adalah mengandalkan semua alat-alat peperangan itu dan tidak mengandalkan Tuhan. Jikalau dia mengandalkan manusia, dia mengandalkan alat-alat itu, dia mengandalkan tukang-tukang, ya, maka dia akan kalah. Saudara bisa baca di dalam pada waktu dia berlawanan dengan Goliat, seluruh ucapannya dia kepada Goliat itu mengandalkan Tuhan. Dia tidak berkata, saya akan doakan, saya mau berdoa dulu, apakah saya bisa menang atau tidak. Dia yakin bahwa dia sudah menang. Dan keyakinannya dia itu diucapkan dalam perkataan. Termasuk terhadap Saul. Dia tidak bisa memakai pakaian baju perang daripada Saul. Karena Saul itu mengandalkan pakaian perangnya.
Dan sekalipun dia mengandalkan pakaian perangnya, dia tidak bisa menang atas Goliat. Tapi Daud tidak mengandalkan hal-hal seperti itu. Daud jadi apa adanya. Dia mengambil batu. Orang ketawai. Goliat mentertawai. Kamu kira saya anjing. Kamu kira saya kongkong. Ya, kamu bawa kerikil-kerikil untuk apa itu? 5 kerikil. Saya 10.000 kerikil tidak bisa membunuh saya. Kata si Goliat yang sombong. Kesombongan manusia di situ dihancurkan oleh apa adanya Daud. Bukan ada apanya, apa adanya. Saya bisa menangkap ini? Andalkan Tuhan. Kalau sudah mengandalkan Tuhan, kemenangan ada di situ. Kemenangan ada di tempat di mana orang mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan Tuhan, kemudian Daud bilang, ya saya tidak mau bawa apa-apa salah. Katapel juga tidak. Batu juga tidak. Senjata saya yang paling kecil, paling sederhana pun tidak. Tidak. Dia pakai, dia bawa, dia cari 5 butir batu kecil. Tetapi dia tidak berharap kepada 5 batu itu. Apalagi cuma 1 batu sudah bisa mengalahkan Goliat. Itu bukan karena batunya, tapi mengandalkan Tuhannya yang menyebabkan dia menang. 1 kali batu dilontarkan, cukup Goliat mati. Bisa nangkap? Tapi kalau manusia mengandalkan kekuatan manusia, 1000 kerikil tidak akan bisa membuat mati Goliat. Apa sebabnya? Sebab Goliat tidak bisa dilawan oleh pengandalan manusia. Yang bisa dilawan adalah jikalau kita mengandalkan Tuhan. Amin. Sekarang kita mau kembali, belum selesai tadi. Ayat berapa sekarang? Ayat 4. 4, ya silakan. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Ya, dia tidak memakai hikmat manusia. Sekalipun dia punya hikmat manusia. Rasul Paulus itu orang yang pintar sekali. Tapi dalam menyampaikan firman Tuhan, dia tidak pakai hikmat manusia, dia pakai hikmat Allah. Dan satu yang dia beritakan, Yesus Kristus yang tersalib, mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu saja. Dia tidak mau tahu hal-hal yang lain. Dia tidak mau tahu teologi yang modern. Dan apa saja. Dia cuma mau tahu satu hal. Yesus Kristus yang sudah tersalib. Ya, terus? Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ya, dia selalu mengandalkan kekuatan roh. Ini sangat dahsyat. Ya, mengandalkan kekuatan roh. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis juga mengandalkan kekuatan roh. Sehingga orang disedot dari 3 tempat. Dari Yerusalem orang datang berbondong-bondong. Ya, tidak ada band di situ, tidak ada apa-apa yang lain. Tidak ada artis, selebritis, tidak ada. Ya, zaman itu tidak ada. Tetapi kuasa Allah ada di tengah-tengahnya. Tiap orang yang dijamah oleh Tuhan pulang jadi baru. Dan kalau orang itu jadi baru, dia kepingin datang lagi. Mengapa orang tidak kepingin datang lagi? Karena dia datang dengan keadaan yang lama, pulang lebih lama lagi. Tidak ada perubahan. Karena hikmat manusia tidak bisa mengubah hidup kita. Kalau bisa, Yesus tidak perlu datang ke dunia untuk mati di salib. Cukup hikmat manusia. Betul? Tapi karena tidak ada sesuatu yang bisa merubah hidup manusia, menguduskan hidup manusia, membenarkan hidup manusia. Yesus anak Allah itu diutus oleh Bapa datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Ayat yang keempat. Sudah? Ayat yang kelima. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Jangan mengandalkan hikmat manusia. Jangan bergantung atau jangan mengandalkan. Tetapi pada kekuatan Allah. Ya, tetapi kepada kekuatan, mengandalkan kekuatan daripada Allah. Ini sungguh-sungguh dahsyat. Setelah saya kembali kepada Injil Matius, pasal yang ketiga tadi. Ayat yang ketiga, tolong dibacakan. Sesungguhnya
Dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Ya, Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. ya. Saudara-saudara, di sini kita baca, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ada 2 tugas Roh Kudus yang harus dia lakukan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama apa? Persiapkan jalan bagi anak manusia. Itulah Yesus. Persiapkan jalan kehidupan kita. Jalan yang apa? Bukan yang bengkok-bengkok, tapi yang lurus. Disebutkan di sini. Luruskanlah jalan baginya. Persiapkan jalan baginya. Dan yang kedua, persiapkan mempelai Tuhan. Itu adalah tugas dari Roh Kudus. Makanya di dalam Wahyu pasal yang terakhir, Roh Kudus berdiri dengan mempelai. Coba kita baca itu dalam Wahyu pasal yang terakhir. Ayat yang ke 17, pasal 22. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Roh itu roh siapa? Roh Kudus. Mengapa tidak dikatakan Bapak? Biasanya kalau pengantin itu diantarkan bapaknya, dikasihkan kepada calon suaminya. Ya. Tapi di sini Roh Kudus dan pengantin perempuan. Ini hasilnya mempersiapkan mempelai Tuhan dan sudah selesai, sudah sempurna pengantin perempuan Tuhan. Dan Roh Kudus menghantarkan pengantin ini kepada pengantin laki-laki, itulah Yesus Kristus, pengantin surga. 2 ini jangan luput. Kalau ada hamba-hamba Tuhan di sini, jangan mempersiapkan yang lain. Persiapkanlah jalan Tuhan, pertobatan, dan persiapkan mempelai Tuhan. Roh Kudus mempersiapkan melalui gereja Tuhan, melalui hamba-hamba Allah, melalui firman Tuhan. Kita dibentuk terus. Setiap kali kita pulang, kita jadi lebih baru. Tidak langsung sempurna, tapi jadi lebih baru. Diluruskan apa yang bengkok. Ya, kita harus berterima kasih kepada Tuhan kalau firman Tuhan, pengajaran Tuhan disampaikan. Karena kalau tidak, kita buta. Kita tidak tahu jalan, kita sedang bengkok. Ya, dan akhirnya menuju jurang neraka selama-lamanya. Tapi firman Tuhan memberitahu kepada kita. Firman Tuhan berseru-seru kepada kita. Firman Tuhan berkata, persiapkanlah. Ini masa persiapan, bukan masa main-main. Ini masa persiapan menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini masa persiapan untuk kita mau jadi mempelai Tuhan atau tidak. Supaya kabar itu menjadi kabar yang terrealisasi dalam hidup kita. Keputusan ada pada kita. Kita mau atau tidak, itu ada dalam tangan kita sendiri. Ayat yang kelima, maafkan ya, Matius tadi, jangan ditutup, pasal yang ketiga, ayat 5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, Ya, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. dari 3 tempat, Yerusalem, Yudea, dan Yordan. Orang seperti disedot datang kepada Yohanes Pembaptis. Untuk melihat apa? Melihat pakaiannya yang bagus? Tidak. Melihat orasinya yang hebat? Bisa berpidato yang hebat? Berkhotbah yang bagus? Tidak. Khotbah bagus tidak bisa merubah hidup kita. Roh Kudus yang bisa merubah hidup kita. Terus? Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Ya. sungai Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis. Jadi baptisan air itu bukan cemplang-cemplung. Mengaku dosa lebih dulu. Kemudian dibaptis oleh Yohanes di mana? Di Sungai Sadang.
di Sungai Yordan. Ya, saudara, dari Yerusalem, dari Yudea, dari Yordan, sekitar Sungai Yordan. Yerusalem itu pusat kesibukan. Tapi ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah, persiapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan bagi Tuhan, mereka tinggalkan kesibukan. Ya, tanggal 8, insya Allah, tanggal 8 nanti bulan April, saya akan mengadakan kebaktian fellowship untuk hamba-hamba Tuhan misi. Saya undang suami istri, dan Tuhan memberikan berita itu kepada saya lebih dulu. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan untuk apa ini berita? Untuk jemaat atau untuk hamba-hamba Tuhan? Untuk hamba-hamba Tuhan. Ya, ada juga yang untuk jemaat, tapi ada untuk hamba-hamba Tuhan. Sebab mereka perlu dikuatkan. Kalau tidak, mereka akan berguguran. Dan tanggung jawabnya adalah pada diri saya. Karena saya tidak berfungsi sebagaimana seorang bapak. Ya. Jadi sebelum mereka bisa menguatkan orang lain, mereka perlu dikuatkan. Saya mengerti seorang hamba Tuhan yang tinggal di tempat-tempat yang terpencil, kota-kota yang sepi dan sebagainya. Hidupnya monoton, membosankan, tiap hari ya itu saja. Jalannya bisa diukur, tidak terlalu panjang seperti di Makassar, atau di kota Jawa, di kota Surabaya, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya. Nah, mereka perlu dikasih refreshing, supaya firman Tuhan merefreshing mereka, Roh Kudus merefreshing, supaya menyadarkan mereka tugas mereka itu apa. Kadang-kadang kita sebagai pendeta, hamba Tuhan, karena 10-an tahun jadi hamba Tuhan, sudah khotbah, ya sudah ngelontok semuanya. Ya, kita seperti kehilangan, tidak tahu apa tugas saya. Di sini kita di-refresher, persiapkan jalan, dan persiapkan jemaat Tuhan untuk menjadi mempelai Tuhan. Apa saudara mau dipersiapkan? Ada fokusnya. Ya, bukan ya puji Tuhan, haleluya, terima Yesus, diberkati, pulang, sudah selesai. Berkat jasmani, Tuhan akan berkati. Tapi kalau cuma itu saja, kita rugi besar. Sebab orang dunia sudah diberkati lebih duluan dari kita. Betul? Tetapi itu bonus tambahan. Yang penting adalah keselamatan dan hidup baru. Hidup kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Apa saudara mau terima hidup kekal? Puji Tuhan. Ya, seperti disedot dari 3 tempat. Ya, banyak orang Kristen kalau sudah malas ke gereja, ditanya kenapa tidak ke gereja, sibuk sibuk. Tapi ketika Yohanes dengan kuasa Allah sepenuhnya dia berkhotbah, orang-orang Yerusalem tinggalkan, mungkin Marta juga tinggalkan kesibukannya. Ya, sayang banyak hamba Tuhan, banyak anak Tuhan, pelayan Tuhan, dia menghabiskan sisa hidupnya dengan hal-hal yang Tuhan tidak konsen. Seperti Marta ditegur sama Tuhan. Mari, sisa hidup kita tidak terlalu banyak. Saya tidak bisa tahu sisa hidup saya berapa, sisa hidup saudara berapa. Tidak penting kita mesti tanya-tanya soal itu. Nanti Tuhan Yesus dianggap seperti Goamia. Tahu Goamia? Jodoh saya bagaimana? Kapan saya mati? Tapi tidak mati-mati. Ya, sengsara dan sebagainya. Tidak perlu. Yang lebih perlu, apa yang kita mesti lakukan sebelum kita dipanggil oleh Tuhan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ya. Banyak orang berpikir bahwa saya sudah mencapai tujuan kalau sudah bisa menghasilkan, membangun bait suci, bait Allah, sudah bisa membangun gereja yang baru dan sebagainya. Saudara, itu bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya poin. Ketika saya menulis, Tuhan tanya, apakah Tuhan Yesus membangun bait suci Allah di Yerusalem pada waktu dia ada di sini di atas muka bumi?
dia tidak membangun satu pun bait suci Allah. Bait suci yang dia bangun adalah rombak bait suci ini dalam tempo 3 hari aku akan bangunkan yang baru. Orang Yahudi tidak mengerti, ini bait Allah ini dibangun 48 tahun atau 46 tahun. 46 tahun, kamu yang masih muda umur 30, kok mau bangun dalam tempo 3 hari? Mana bisa? Tapi yang dimaksudkan Tuhan itu adalah bait suci, itulah gerejanya, tubuhnya dia, tubuh Kristus. Kita ini adalah kesatuan dari tubuh Kristus. Mari kita baca Yohanes pasal yang kedua, ayat 19 sampai dengan 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. berapa hari? 3 hari. Terus, Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? ya, mereka tidak mengerti bahwa itu adalah tubuh Kristus yang dibangkitkan. Itu adalah bait suci Allah yang rohani, yaitu terdiri dari bukan batu-batu merah yang dibangun, tapi terdiri dari kita ini, saya dan saudara ini merupakan batu-batu yang hidup, ya, yang ditebus. Terus, Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. tubuhnya sendiri, tubuh Kristus, ayat 22, Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ya, barulah teringat oleh murid-muridnya murid-muridnya baru ingat, Ba- ucapannya Tuhan Yesus, bahwa hal itu telah dikatakannya, ya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci ya, dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. ya. Sekian, terima kasih. Jadi, Yesus tidak pernah membangun bait Allah. Tidak berarti tidak boleh membangun bait Allah, tapi perlu diperhatikan waktunya Allah. Kita membangun ini setelah 14 tahun. Dari yang pertama tahun 98 atau 90 berapa. Sampai tahun tambah 12 tahun, 14 tahun. Baru kita membangun. Karena belum waktunya. Yang dibangun harus tubuh Kristus lebih dulu. Dan sekarang baru Tuhan memberikan kesempatan. Ada banyak orang jor-joran membangun. Tetapi apa artinya pembangunan fisiknya itu sudah selesai, tapi pembangunan rohani masih belum. Tuhan mau supaya pembangunan rohani didulukan. Karena itu Tuhan tidak bicara soal pembangunan fisik, Tuhan berbicara tentang pembangunan tubuh Kristus. Ya. Yang pertama, waktunya Tuhan harus diperhatikan kalau mau membangun. Yang kedua, jangan salah fokus. Fokus kita jangan kepada kemegahan manusia, tapi kepada kekudusan, kebenaran. Ya. Kalau tidak, maka banyak gereja yang tidak berfungsi sebagaimana dulu waktu gedungnya masih kecil, mereka menyanyi semangat, mereka dengan firman Tuhan sungguh-sungguh. Setelah gedungnya gereja besar, mereka malas dan sebagainya. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi. Fisik bangun, rohani tidur. Tuhan mau supaya rohani bangun dan ditunjang dengan fisik, oke. Perlu diperhatikan dua hal ini, yaitu waktunya Tuhan dan fokusnya kepada kekudusan dan tidak kepada kemegahan manusia biasa. Ya. Itulah sebabnya tadi saya katakan banyak orang sibuk menghabiskan waktunya sibuk dengan hal-hal yang Tuhan tidak konsen. Tuhan tidak sibuk dalam soal yang itu. Marilah, tidak berarti kita tidak boleh bersenang-senang, puji Tuhan. Tetapi kita juga mesti mengetahui apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa berbuah-buah. Mari kita kembali. Matius pasal yang keempat.
Matius pasal yang ketiga. Ayat yang ke 8. Lagi sekali. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Buah, Tuhan cari buah. Buah-buah karakter, buah-buah jiwa-jiwa baru. Jangan sampai buahnya kita begitu sibuk, tapi buahnya sangat sedikit. Tuhan akan kecewa nanti. Kalau gereja Tuhan ada berita dan ada kuasa, tidak usah takut, jiwa-jiwa baru akan datang. Amin. Apa buah itu? Buah yang sesuai dengan pertobatan, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Apa yang bukan buah yang sesuai dengan pertobatan? Melakukan sesuatu yang tampaknya rohani, tapi intinya isi hatinya tidak takut akan Tuhan. Bagi gereja, tampaknya itu rohani, tapi masuk keluar gereja bertahun-tahun tidak ada takut akan Tuhan. Kalau kita ada takut akan Tuhan, kita akan tidak mau berdusta. Kita tidak mau maki orang. Tahukah saudara, kalau kita ada takut akan Tuhan, kita memaki orang. Hati kita menuduh sendiri. Satu waktu kamu mesti bayar. Sebab kamu menabur yang tidak benar. Tapi kalau orang itu ada takut akan Tuhan, dia jaga bibirnya. Daud bilang, berikanlah penjagaan pada bibir saya. Tapi itu tidak bisa lepas daripada Daud takut akan Tuhan. Sebab kata akhir dari semua yang kita dengar itu adalah takut akan Tuhan. Kata kunci dari semua yang kita dengar itu cuma satu, takut akan Tuhan. Kalau kita punya takut akan Tuhan, kita tidak akan korupsi. Tugas pemerintah akan jadi lebih ringan. Pemerintah juga tidak akan korupsi. Karena ada takut akan Tuhan. Makanya ada begitu banyak orang beribadah kepada Tuhan, tapi tidak ada takut akan Tuhan. Itu yang dikatakan orang-orang munafik. Seolah-olah mereka berpikir mereka bisa bersembunyi di hadapan Allah. Tapi Alkitab berkata mereka akan dibawa kepada pengadilan. Bukan pengadilan negeri di sini atau pengadilan tinggi. Pengadilan Allah itu lebih berat. Tapi yang baik, yang tersembunyi, yang baik, yang belum diberi upah, juga akan diadili, bukan dihukum, tapi diberikan upah. Yang perbuatan jahat juga akan diadili, kalau tidak bertobat, dan kemudian akan harus bayar harga. Coba kita mau baca Pengkhotbah pasal yang ke-12. Pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, Akhir kata, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. ya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah, ini satu ayat ini kaya sekali. Dikatakan akhir kata dari segala yang didengar. Saudara bisa dengar khotbah 10 jam. Saudara bisa dengar firman Tuhan 15 jam. Kalau sudah sampai kepada akhir kata itu, cuma satu kesimpulannya. Takut akan Tuhan. Betul? Saudara kalau mau berzina, takut akan Tuhan. Saudara kalau mau korupsi, takut akan Tuhan. Saudara kalau mau berbohong, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini membawa kita kepada jalan lurus.
persiapkan jalan bagi Tuhan. Luruskan jalan. Apa itu? Takut akan Tuhan. Tapi hati-hati, segala sesuatu bentuk ibadah yang seremonial, yang agamawi, tanpa ada takut akan Tuhan dalam hati orang itu, maka itu orang munafik. Alkitab berkata, Tuhan mau supaya kita punya takut. Kalau saudara tidak punya takut akan Tuhan, minta sekarang sama Tuhan. Dan nanti akan terjadi perubahan-perubahan. Sebab takut akan Tuhan itu adalah kata akhir. Setelah itu tidak ada lagi yang lain. Ya, akhir kata. Saudara bisa menyebut 10.000 kata. Akhirnya dari 10.000 kata itu adalah takut akan Tuhan. Tidak perlu istri cemburu, kontrol suami, atau suami cemburu, kontrol istri. Kalau dua-dua ada takut akan Tuhan, rumah tangga secara aman. Anak-anak ditanamkan takut akan Tuhan. Cucu-cucu ditanamkan takut akan Tuhan. Dan cucu-cucu kita akan mulai berubah. Sejak kecil kita mesti memperkenalkan Yesus dan takut akan Tuhan. Bukan nakut-nakuti. Awas nanti polisi datang, cabut gigimu. Tentu dia ketakutan. Betul? Siapa yang salah ini? Yang ngomong cabut gigi itu yang salah. Takut akan Tuhan itu bukan senjata untuk menakut-nakuti anak-anak kecil. Atau orang dewasa. Pendeta itu sudah kelabakan, tidak bisa ngatur jemaatnya. Takut akan Tuhan saja. Betul. Tapi harus lebih dulu dari pengajar. Takut akan Tuhan. Katakan kiri kanan, apakah Anda punya takut akan Tuhan? Yang tidak tanya berarti tidak punya takut akan Tuhan. Ya. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Akhir kata. Kemudian juga dikatakan kunci kata ya, atau kata kunci. Dan dikatakan di sini, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah tadi, pasal 12 ayat 13. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Penduduk dunia berapa? 6 miliar. Tidak ada satu orang yang luput punya kewajiban, diberi kewajiban oleh Tuhan untuk takut akan Tuhan. Tidak ada satu orang bisa lolos dari 6 miliar manusia yang tidak perlu takut akan Tuhan. Oh, saya bisa hidup lain dari yang lain. Saya tidak perlu ada takut akan Tuhan. Tidak ada. Allah menciptakan manusia, tidak ada satu manusia yang dia ciptakan yang lolos dari sensor. Betul? Takut akan Tuhan. Ada orang bilang, saya tidak mau takut akan Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan. Itu saling berkaitan. Ini bukan takut bawa bedil. Apa bedil itu? Takut akan Tuhan atau tidak? Bayar perpuluhan. Itu nakut-nakuti. Ya. Kenapa? Takut akan Tuhan tidak jalan. Makanya sekarang pendeta menakut-nakuti. Kalau enggak kamu begini. Lu buat palsu lagi. Ya. Keselamatan itu terdiri dari takut akan Tuhan. Dan di sini lagi sekali dikatakan, karena ini adalah kewajiban. Bukan like or dislike. Mau atau enggak mau ya enggak apa-apa. Mau ya enggak apa-apa, enggak mau ya enggak apa-apa. Tidak. Kewajiban itu berarti saudara dituntut. Dan satu saat kita ketemu dengan Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan, ya Tuhan, hidup saya takut akan Tuhan. Kamu hamba yang baik, masuklah di dalam kesukaanku.
Tapi yang satunya tidak ada takut sama Tuhan, dia marah-marah di muka tuannya, sehingga akhirnya dia dihukum. Karena tidak ada takut akan Tuhan. Kalau ada takut akan Tuhan, dia tidak akan marah-marah. Apalagi tidak ada buahnya, pekerjaannya. Banyak orang Kristen sibuk, hamba Tuhan sibuk dengan hal-hal yang tidak menghasilkan buah. Tuhan tidak mau. Ini kewajiban. Kewajiban itu berarti kita diikat. Loh, kok Tuhan Yesus mengikat kita gimana? Mengikat untuk masuk surga. Siapa yang tidak mau? Siapa yang mau diikat masuk neraka? Coba angkat tangan, tolong. Ada yang angop. Ada yang diikat untuk masuk surga supaya tidak lepas dari surga. Siapa yang tidak mau? Siapa yang mau? Coba angkat tangan. Yang tidak mau, tidak masuk. Tidak, saya harapkan tidak demikian. Nanti di surga, loh ini kan anggota Petra nih. Kok bisa ada di jurang maut sana? Bagaimana? Kasihan dong, kodong. Biar kodong 100.000 kali, tidak bisa nolong kodong. Ya, Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ya, ada orang yang umur 40 baru takut akan Tuhan. Ada yang umur 50 baru kenal Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi ada anak-anak kecil yang guru-guru sekolah minggu, takut akan Tuhan itu harus diajar betul-betul, tidak cuma satu kali. Tapi juga guru-gurunya harus menjadi teladan. Supaya anak itu melihat, oh begini. Orang kalau takut akan Tuhan itu begini, kalau orang tidak takut akan Tuhan itu begitu. Dia bisa membedakan. Dan nanti dia bisa ada hasilnya. Hasilnya bisa dilihat. Hasilnya salah atau tidak. Kalau hasilnya tidak salah, itu betul-betul takut akan Tuhan. Dan ini kewajiban. Kewajiban untuk kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita. Jangan sampai cicit-cicit kita jadi narkobais, karena ada uang, dan sebagainya. Justru tidak ada uang, celaka. Tidak ada uang, lebih celaka lagi. Ada uang, lebih celaka lagi. Sebab dia bisa beli semua perkara, dia bisa beli neraka juga. Saudara, perhatikan, takut akan Tuhan, itu penting sekali. Nanti saudara pulang, tidak usah bawa apa-apa yang lain. Satu saja, takut akan Tuhan. Mau? Siapa yang tidak punya, minta nanti saya bantu. Tuhan berikan saya takut akan Tuhan. Dan kita perlu membaca Alkitab tiap hari. 1 pasal kek, 2 pasal kek, setengah pasal kek, dan menjadi soal. Ya. Supaya takut akan Tuhan itu tetap berfungsi. Ada banyak takut akan Tuhan itu seperti alat yang sudah rusak. Hati nuraninya rusak. Dan kalau hati nuraninya rusak, dia melakukan sesuatu, dia tidak sadar bahwa itu salah. Dia sadar kalau, bahkan sebelum dia melakukan, dia sadar kalau dia ada takut akan Tuhan. Bisa mengerti? Tidak ada satu orang bisa luput. Tidak ada satu orang yang bisa luput. Semua dipantau oleh Tuhan. Ya. Ayat 6. Kembali kepada Matius. Ayat 6. Saya memang sengaja baca bolak-balik supaya saudara tidak bosan. Apa di rumah saudara juga bolak-balik Alkitab? Tidak ada suara. Ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya, terus mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Mereka dibaptis di mana? Sungai Yordan. Tapi jangan salah mengerti ya. Sungai Yordan itu bukan tempat menentukan keselamatan masuk surga. Kalau begitu semua orang yang mau dibaptis mesti pergi ke Sungai Yordan. Wah, kalau sudah di sini, saya pasti besok masuk surga. Belum tentu. Seolah-olah Sungai Yordan itu lebih penting daripada pertobatan kita.
lebih penting daripada masuk surganya. Jadi mesti dibaptis di Sungai Yordan. Tidak apa-apa, tidak dosa. Kalau saudara mau dibaptis di Sungai Yordan, tapi jangan menganggap bahwa kalau di sini sip, sudah sip, saya pasti masuk surga. Karena Sungai Yordan tempatnya Tuhan Yesus dibaptis. Tidak. Bukan tempatnya yang menyelamatkan kita. Buah-buah pertobatannya yang menyelamatkan kita. Amin. Ya. Saya waktu pergi ke sana, ada satu saudara minta dibaptis. Kalau tidak salah dia sudah dibaptis atau belum? Belum. Dia minta dibaptis di Sungai Yordan. Oke. Tapi saya bilang sama dia, Sungai Yordan sama dengan Sungai Sadang. Sebab dia begitu mau turun, haleluya, haleluya. Kalau di Sungai Sadang tidak bisa begitu. Tidak lebih istimewa daripada Sungai Sadang. Setelah dibaptis ya kelihatan cerah, senang, sukacita. Sekarang tidak kelihatan ujung hidungnya, tidak kelihatan. Tidak tahu kemana. Di Sungai Yordan, asli. Pakai tanda terima lagi. Tanda baptisan air. Nah, jangan mengkeramatkan, kita keluar dari keramat-keramat, nanti kita jadi mengkeramatkan tempat lagi, mengkeramatkan sesuatu hal lagi, berhala-berhala lagi. Ya, dalam hati, bukan berhala dalam patung, dalam hati. Sungai Yordan itu juga bisa jadi tempat keramat juga. Tapi di sini dikatakan mengaku dosa dulu. Mengaku dosanya, ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, mengaku dosa ini ada sumbernya, ada dua. Sumbernya dari Roh Kudus, sehingga dengan Roh Kudus kita mengaku dosa kita kepada Yesus, kepada Bapa melalui Yesus. Atau pengakuan dosa itu cuma ikut-ikutan karena orang itu mengaku dosa, ya saya juga mengaku dosa. Pergi ke pendeta, pastor atau siapa, mengaku. Habis itu berbuat dosa lagi. Saudara, pengakuan dosa itu lebih penting daripada Sungai Yordan, daripada baptisan air. Baptisan air itu penting jadi berfungsi kalau disertai pengakuan dosa dan tinggalkan dosa. Baru baptisan air itu berkhasiat. Ya, itu seperti sesuatu yang memeteraikan saudara, memeteraikan Anda. Lebih penting pertobatan, buah-buah pertobatan itu lebih penting daripada baptisan airnya. Ya kalau gitu saya tidak usah baptisan air, pokoknya saya mengeluarkan buah-buah pertobatan. Kalau ada buah-buahnya, tentu juga dia mau bertobat, dibaptis air. Tentu dia mau juga dibaptis. Karena salah satu buah pertobatan adalah taat, dengar-dengaran. Tidak mau dibaptis, itu karena tidak mau taat. Ya, jadi baptisan air itu kalau disertai dengan buah-buah pertobatan, itu lebih berbobot daripada baptis tapi tidak ada buah-buah pertobatan. Ya. Sekarang satu hal yang lain, apa tujuannya kita dibaptis? Kalau tujuannya kita dibaptis itu untuk supaya jadi anggota gereja tertentu, atau gereja Petra atau gereja apa saja, gereja itu nanti jemaatnya itu lemah, tidak kuat. Kenapa? Motivasinya membaptis orang untuk dijadikan anggota gereja, bukan pertobatan. Bisa nangkap saudara? Bisa nangkap? Jadi pendeta-pendeta juga, gembala-gembala harus berhati-hati. Jangan menyuruh orang baptis air dengan motivasi nanti setelah itu kamu jadi anggota saya.
Jangan begitu. Pertobatan adalah pertobatan, baptisan air adalah baptisan air, mesti yang berbobot, disertai dengan pengakuan dosa dan tinggalkan dosa. Ya. Dan tujuannya adalah untuk menjadi warga kerajaan sorga. Amin. Ya. Siapa di sini yang belum dibaptis? Coba angkat tangan. Semua sudah. Siapa di sini yang sudah ada? Coba. Satu. Siapa lagi? Tidak ada. Nanti dibaptis ya. Bukan jadi anggota Petra, bukan. Siapa di sini yang sudah dibaptis 2 kali? Angkat tangan. Termasuk Saudara Yordan. 3 kali? 4 kali? Ya, sampai 1000 kali pun, kalau tanpa buah, sia-sia. Saya bicara terus terang, supaya saudara mengerti. Ayat 7, tolong bacakan. Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, Ya, berkatalah ia kepada mereka, ya. "Hai kamu keturunan ular beludak, Hei kamu keturunan ular beludak. Siapa di sini keturunan ular beludak? Tidak ada? Syukur. Terus? siapakah yang mengatakan kepada kamu, Siapakah? Orang Jawa bilang sopo. Siapa? Siapakah yang ngasih tahu kepada kamu, kata Yohanes, bahwa terus bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" kamu dapat melarikan diri dari murka tanpa bertobat, dari murka yang akan datang. Ini murka yang akan datang ini ada dalam kitab Wahyu semua. Kita mesti lebih sungguh-sungguh. Kalau orang Kristen itu ada takut akan Tuhan, dia pasti lebih sungguh-sungguh. Melihat satu gunung, berentetan gunung-gunung, semua seperti ada yang ngatur. Dulu kan cuma satu gunung meletus, sekarang berapa? 6 gunung, berapa gunung? Belum lagi tsunami. Ya, memang banyak orang bilang sama saya, tahun berapa? Tahun 29, tsunami dahsyat, paling dahsyat. Tapi ketika saya melihat ini, saya bilang ini yang paling dahsyat. Ya, sampai reaktor nuklirnya kebocoran dan sebagainya. Seperti ada yang mengatur. Tidak yakinkah kalau orang itu ada takut akan Tuhan? Saya perhatikan begini. Ada pertanyaan. Apakah cuma orang Kristen saja yang takut akan Tuhan? Tidak semua orang Kristen takut akan Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang belum jadi Kristen, tapi hidup baik, ya, hidup tidak bermusuhan dengan siapa-siapa. Dan Tuhan tahu nanti orang ini pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan dipanggil. Tuayan. Orang ini walaupun belum percaya Yesus Tuhan, dia sudah dikasih dampingan malaikat, satu malaikat. Menjaga dia sampai dia nanti bertobat. Terima Yesus. Orang ini walaupun belum percaya Yesus Tuhan, tapi dalam hatinya ada takut akan Tuhan. Jadi jangan kita menghina, wah ini orang kafir. Belum tentu nanti ada waktunya dia kenal Tuhan. Saudara kecelek tadi, wah ini orang kafir. Sekarang dia kafir, tapi hidupnya sudah ada takut akan Tuhan. Hati-hati, tidak mengutuki orang, tidak menipu, tidak utang, tidak bayar-bayar. Oh, maafkan. Tersungging nanti. Tidak ada maaf, saudara. Ini demi kebaikan, saudara. Ya. Nah, ada satu orang yang dipertanyakan di sini. Hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu? Siapakah yang mengajar kepada kamu bahwa kamu bisa lari dari murka yang akan datang? Kitab Wahyu. Siapa? Jawabannya tidak ada. Tidak ada orang yang bisa melarikan diri dari murka yang akan datang. Kecuali satu,
Yesus Kristus yang sudah mati di salib. Melalui Dia, kita bisa melarikan diri dari murka yang akan datang. Amin. Ngerti? Ya. Tapi ini ada orang-orang Saduki, orang-orang Farisi yang mengajar bahwa kamu bisa melarikan diri dari murka yang akan datang. Dengan jalan apa? Jalan ini, dan sebagainya. Tidak ada jalan lain kecuali Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Melalui salibnya Dia, melalui pengorbanannya Yesus Kristus, kita bisa melarikan diri, kita sudah melarikan diri dari murka yang akan datang. Tapi lain daripada itu tidak. Nah, siapa orang ini? Ini pengajaran sesat. Ini hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Siapa hamba-hamba Tuhan yang jatuh? Orang yang kalau berkhotbah mengatakan, Tuhan berbicara kepada saya. Padahal Tuhan tidak bicara demikian. Atau Tuhan tidak bicara sama sekali sama dia. Tapi untuk meyakinkan, Tuhan bicara kepada saya. Tuhan bicara. Kalau memang betul. Tapi kalau tidak, maka dia tidak bicara yang benar. Dia tidak bicara kebenaran. Berarti dia berdus. Berdus. Nah, itulah yang dinamakan nabi-nabi dusta. Nabi-nabi dusta. Jangan palsu, dusta. Bahasa Makassar dusta itu apa sih? Dibalik-balik. Dia bilang, inilah firman Tuhan. Padahal ini bukan firman Tuhan. Dia ngarang sendiri. Pikirannya dia sendiri. Ya, perasaannya dia sendiri. Dia khotbah dengan diri sendiri. Nah, kita mesti hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini bukan berjenggot. Pakai macam-macam, tidak. Mungkin lebih keren dari saya. Mungkin pakai jas, selalu keluar pintu jas-jasan. Paling sedikit jas hujan. Karena musim hujan. Nabi-nabi dusta. Terjemahan lama, bahasa Indonesia lama, nabi-nabi dusta. Alkitab yang besar dulu. Siapakah yang mengatakan kepadamu? Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ini membuat orang jadi keras hati, keras kepala. Ya memang kepala kita itu keras, tapi keras dalam arti tidak mau terima tawaran Yesus. Berarti ada dua jalan, melarikan diri melalui salib, atau melarikan diri melalui hal-hal ritual dan sebagainya. Tuhan tidak mau. Kalau ada dua jalan, maka Tuhan tidak diutus oleh Bapa datang ke dunia. Cukup dengan satu jalan itu. Harganya mahal. Tapi Tuhan diutus. Apa sebabnya? Tuhan diutus ke dunia untuk menjadi jalan melarikan diri dari murka yang akan datang. Oleh karena Bapa melihat bahwa tidak ada satu jalan di dunia ini yang dari manusia atau dari siapapun yang bisa membuat kita melarikan diri dari murka yang akan datang. Kecuali Kristus. Amin. Ya. Ini mesti teguh berpegang. Ya. Jadi jangan kita mau ditipu. Yohanes menantang, siapa orang yang mengajar kepada kamu bisa melarikan diri. Berarti mereka tidak menghargai tantangan daripada Yohanes Pembaptis. Ini orang-orang yang terlalu berani pakai nama Tuhan. Terlalu berani memakai nama Tuhan. Tuhan berfirman kepada saya, padahal tidak. Kalau Tuhan berfirman, oke. Tapi kalau tidak, dusta. Dan ada sanksinya. Ya, bagaimana mereka bisa hidup berbicara tentang kebenaran, sedangkan mereka tidak hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. Yang terakhir, tadi keturunan ular biludak.
ayat 7. Hai kamu keturunan ular biludak. Kenapa disebut keturunan ular biludak? Coba kita mau baca. Kejadian 3 ayat 1 dan ayat 3. Kejadian 3 ayat 1 dan ayat 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Ya, ular. Hanya tidak disebut ular biludak. Apa sih biludak itu artinya? Siapa yang pernah ketemu sama ular biludak? Ya pokoknya ular yang menakutkan begitu ya. Ya oke. Ular itu berkata, ya. Yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Ya. tentulah Allah berfirman. Nah, siapa berfirman? Allah. Siapa pakai nama Allah? Ular. Kenapa dia berani? Memang dia sombong. Pemberani pakai nama Tuhan. Tentulah Allah berfirman. Terlalu berani memakai nama Tuhan. Siapa yang pakai nama Allah? Nomor 1. Iblis. Untuk apa? Menyesatkan. Jadi nama Allah itu bukan cuma untuk meyakinkan kita akan keselamatan. Tapi nama Allah itu juga bisa dipakai oleh iblis. Untuk meyakinkan manusia disesatkan oleh iblis. Tergantung nama Allah itu dipakai untuk apa. Kita mesti hati-hati. Makanya kita perlu pemahaman Alkitab supaya kita tidak gampang-gampang segala sesuatu harus diukur dengan firman Tuhan. Nubuat diukur, tidak anti nubuat. Tapi kalau lu buat, repot tadi. Dari nubuat jadi lu buat. Lu buat-buat. Ya, terus Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, betul. Tak boleh dimakan. Justru disuruh makan. Kecuali satu, pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh dimakan. Betul? Diputar balik. Allah berfirman. Tapi firmannya diputar balik sama dia. Nah, terus ayat 4. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Allah berfirman. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nah, ini yang kedua yang ngomong siapa? Ayat 2. Lalu saut perempuan itu, itulah Hawa kepada ular. Coba ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Ya. buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Boleh kami makan. Terus? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Ya. Allah berfirman. Allah, pakai nama Allah lagi. Tadi setan ular biludak yang pakai nama Allah. Sekarang Hawa, rohnya pindah ke Hawa. Hawa berani pakai nama Allah juga. Tapi juga bohong. Sebab Tuhan tidak bilang tidak boleh dijamah, tidak boleh dimakan. Tapi dia bilang tidak boleh dimakan dan tidak boleh dijamah. Menambahi. Firman Allah itu ditambahi. Dengan perasaan dan pikirannya sendiri. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba. Ya, sudah tidak orisinil. Jangan raba buah itu. Terus? Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nanti kamu mati. Jadi sudah terbukti di sini. Siapa yang pakai nama Allah? Setan, ular biludak, dan Hawa, manusia yang pakai nama Allah. Yang beratnya adalah mereka itu tidak cuma sesat sendiri, tapi mereka menyesatkan orang lain. Kita mesti hati-hati. Ada orang memberitakan Injil, Yesus Kristus, Injilnya sudah betul, Yesus Kristus, tapi rohnya tidak betul. Roh percideraan, roh
macam-macam yang lain. Nah, itu kita mesti punya kacamata rohani yang tajam. Sebab akhir zaman ini kita menghadapi banyak penyesatan. Semoga di dalam jemaat ini tidak ada yang tersesat. Ya, kalau sudah tersesat, kembali firman Tuhan ada setiap hari Jumat akan diberitakan, akan diajarkan, bukan diberitakan, diajarkan kepada saudara, supaya saudara bertumbuh, sebab nanti akan ada banyak nabi-nabi dusta, nabi palsu akan datang menyerbu kota Makassar. Ya, tapi kita tidak usah takut, karena mereka datang bukan dengan nama Tuhan, mereka datang dengan uang banyak, mereka datang dengan pengaruh besar dan sebagainya. Itu semua tidak bisa dipakai kalau bukan Tuhan lebih dulu yang dimuliakan. Amin. Saya mulai dari nol, tidak punya uang apa-apa, membangun 39 tahun yang lalu. Tapi Tuhan jadikan dari tidak ada menjadi ada. Yang lebih penting bukan duit, yang lebih penting adalah jiwa-jiwa ini yang diselamatkan dan terpelihara sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mempersiapkan jalan lurus, mempersiapkan mempelai wanita Tuhan sampai Yesus datang. Mari kita berdiri semua.